Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak kisah Nabi Muhammad SAW yang bisa dijadikan pembelajaran dan diambil hikmahnya oleh umat muslim. Salah satunya adalah kisah Nabi Muhammad ketika diminta para kafir Quraisy untuk membelah bulan. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun mendapat mukjizat untuk membelah bulan demi membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum kafir Quraisy. Keterangan tersebut didasarkan dari salah satu riwayat hadis yang dikisahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, sesungguhnya ahli Mekah pernah meminta kepada Rasulullah SAW supaya memperlihatkan satu tanda bukti kepada mereka. Kemudian beliau memperlihatkan bulan yang terbelah dua hingga Gunung Hira dapat merela lihat di antara kedua belahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana kisah ini bisa terjadi? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat. Kisah ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Berawal dari kaum kafir di Mekah, Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, coba tunjukkan kepada kami satu kehebatan yang bisa membuktikan kenabian dan kerasulanmu, kata mereka dengan nada mengejek dan mengolok-olok. Nabi Muhammad SAW bertanya, apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, coba belah bulan. Maka Nabi Muhammad SAW pun berdiri dan terdiam, lalu berdoa kepada Allah agar menolongnya. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah darinya agar mengarahkan telunjuknya ke bulan. Nabi Muhammad SAW pun mengarahkan telunjuknya ke bulan. Hasilnya, bulan pun terbelah setelah ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Menyaksikan itu dengan mata kepala mereka sendiri, orang-orang musyrik itu seketika berujar, Muhammad, kamu benar-benar telah menyihir kami. Mereka kemudian sepakat untuk menunggu orang-orang yang akan pulang dari perjalanan. Sebab mereka tidak sedang berada di tempat yang sama dengan orang musyrik yang menyaksikan kejadian bulan terbelah tersebut. Penduduk Mekah dari kaum Quraisy itu pun bergegas menuju keluar batas kota Mekah untuk menanti penduduk lain. Hingga tibalah rombongan pertama yang melewati mereka dari luar kota Mekah. Orang-orang musyrik itu pun bertanya, apakah kalian melihat sesuatu yang aneh dengan bulan dalam perjalanan kalian? Mereka menjawab, ya, pada suatu malam lalu kami melihat bulan terbelah menjadi dua dan saling menjauh satu sama lain. Kemudian keduanya bersatu kembali. Mendengar jawaban tersebut, sebagian dari kaum Quraisy itu ada yang memilih beriman. Namun, ada juga yang tetap memilih ingkar. Sebab itu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya surah Al-Qamar ayat 1 sampai dengan 3. Artinya, hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Jika mereka atau kaum musyrik Mekah melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mengikuti keinginan mereka. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Fenomena ini juga ternyata sudah dibuktikan oleh sains, sebagaimana dijelaskan pakar geologi muslim Prof. Dr. Zaklul Al-Najjar. Ia bercerita, salah seorang warga muslim Inggris pernah menyaksikan tayangan televisi tentang diskusi dengan pakar ruang angkasa Amerika Serikat. Diceritakan, para astronot Amerika Serikat pernah melakukan penelitian di bulan. Mereka mengatakan, ternyata bulan pernah mengalami pembelahan pada masa lampau. Kami mendapati secara pasti dari batuan-batuan yang terpisah dan terpotong di permukaan bulan sampai di dalam perut bulan. Kata pakar ruang angkasa tersebut dikutip dari buku panduan asistensi pendidikan agama Islam. Mereka pun meminta bantuan pakar geologi untuk meneliti dan mendapat informasi bahwa hal itu terjadi karena bulan pernah terbelah lalu bersatu kembali. Berbeda dengan NASA, belum lama ini sempat viral foto yang beredar bahwasanya bulan pernah terbelah. Berdasarkan penelusuran AFP, klaim itu salah. Pelacakan gambar menemukan sumber foto di situs NASA yang diterbitkan pada tahun 2022. NASA mengatakan
Foto itu diambil oleh kru Apollo 10 pada Mei 1969 dan menunjukkan Rima Ariadeus, celah sempit atau rile yang panjang atau parit bulan. Rile seperti Rima Ariadeus diyakini sebagai patahan yang terbentuk akibat aktivitas tektonik. Kata NASA, beberapa ilmuwan percaya bahwa rile linier mungkin terbentuk setelah peristiwa tumbukan besar. Sementara yang lain percaya bahwa parit-parit itu terbentuk sebagai manifestasi permukaan dari sistem tanggul yang dalam ketika bulan masih aktif secara vulkanik. Para ahli sepakat bahwa Rima Ariadeus dengan panjang sekitar 300 km atau 186,4 mil adalah sistem patahan yang serupa dengan yang ada di bumi. Lanjut NASA. Laman NASA juga menerbitkan foto-foto Rima Ariadeus lainnya. Selain itu, pakar NASA menyatakan sejauh ini belum ada bukti ilmiah bulan pernah terbelah. Tidak ada bukti ilmiah saat ini yang melaporkan bahwa bulan terbelah menjadi dua bagian atau lebih dan kemudian berkumpul kembali di masa lalu, ujar Brett Bailey, staf ilmuwan dari NASA Lunar Science Institute atau NLSI. Profesor Paul Groot, seorang astronot di Universitas Radboud di Belanda, mengatakan pembelahan yang ditunjukkan pada gambar paling bawah ada di bulan, tetapi jelas tidak sampai meluas mengelilingi bulan. Ini adalah fitur yang kemungkinan besar terkait dengan dampak yang menciptakan kawah Tycho yang terletak di kanan bawah fitur dalam orientasi gambar, tandasnya. Jadi kesimpulan dari NASA, informasi mengenai ilmuwan NASA temukan bukti bulan pernah terbelah dua adalah tidak benar. Faktanya, foto belahan pada bulan yang beredar diduga merupakan patahan tektonik di bulan atau sisa-sisa aliran lava purba. Pihak NASA memberi klarifikasi bahwa tidak ada bukti ilmiah yang melaporkan adanya bulan yang terbelah dua. Masih banyak terdapat perbedaan pendapat tentang peristiwa bulan terbelah ini. Mungkin saja teknologi manusia pada zaman sekarang belum dapat menemukan jawaban yang jelas untuk itu. Dan sampai sekarang ilmuwan astronomi masih meneliti hal tersebut. Akan tetapi, kita sebagai umat muslim, tentu kita harus mengimani Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah petunjuk kita untuk selamat dunia akhirat. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.